wabarakatuh. Baik, salawatkan dulu Ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sallaleh. Sayyidina Muhammad. Sallaleh. Dengan Ibu siapa, dari mana? Buya, saya hamba Allah dari Aceh. Masya Allah. Baik Bu, bisa bertanya langsung pada Buya. Salawat dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sallallahu. ala ali Sayyidina Muhammad. Sallaleh. Buya, saya izin bertanya. Saya punya saudara kandung dan saudara kandung saya itu perempuan. Dia punya suami yang alhamdulillah pekerjaannya itu pegawai negeri. Apa? Tapi pegawai negeri. Baik. Tapi dia selalu curhat ke saya setiap bulannya kalau gaji suaminya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga kadang-kadang dia harus berhutang Bu ya, karena bayar asuransi dan bayar tagihan-tagihan yang lain. Nah, jadi pertanyaannya, apakah boleh Bu ya saya membayar hutang saudara saya itu dari uang zakat saya? Baik. Gitu. Baik. Yang dari uang zakat saya Bu ya. Baik. Karena saya udah pernah menanyakan ini ke ustadz-ustadz di kampung saya. Kata ustadz di kampung saya, kakak saya tidak berhak menerima zakat saya karena dia suaminya pegawai negeri dan juga dia punya mobil pribadi. Lebih baik, kata ustadz saya, uang zakat saya itu dipakai untuk membayar hutang pembangunan pondok pesantren. Nah, itu gimana Bu ya hukumnya kita kalau menggunakan uang zakat kita untuk membayar hutang pembangunan pondok pesantren? Baik. Itu Bu ya. Cukup. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, wahai para wanita-wanita solehah, pandai-pandailah ngatur ekonomi suami. Kalau sudah pegawai negeri itu gajinya pasti lebih dari 1 juta rupiah. Atau mungkin 1,5 juta atau 2 juta. Atau mungkin bahkan lebih dari itu. Pandai-pandailah ngatur keuangan. Artinya ya bagaimana mencukup-cukupkan. Ada seorang wanita tuh suaminya gaji berapapun tetap saja minus. Karena kalau sudah tahu suaminya naik gaji, seleranya naik, kreditnya tambah. Ini penyakit wanita semacam itu. Wanita yang mengagumkan adalah kita temui dari istri-istri orang yang sangat kita muliakan itu, subhanallah. Pengakuan daripada suami-suaminya itu, saya memberinya pas-pasan, tapi di saat saya mendesak butuh, dia punya tabungan. Jadi seperti itu. Padahal saya ngasihnya juga pas untuk nafkah karena memang saya nggak punya uang lebih. Tapi ternyata istri saya itu pandai menyisihkan. Di saat saya butuh pondok harus bangun begini, ada. Ini cerita dari yang kita ketahui dari guru-guru mulia. Wanita solehah. Ada wanita yang modelnya mukanya muka kredit. Jadi langsung kulkas kredit, panci kredit, semuanya kredit. Nyeksa suaminya. Jangan jadi wanita semacam itu. Jadi wanita yang bisa mencukup-cukupkan. Kalau tahu suaminya gajinya menurun misalnya, ya bagaimana? Manis gulanya dikurangi, kopinya dikurangi, sayurnya dikurangi, semuanya pandai-pandailah ngatur semacam itu. Jadi jangan hanya setiap duit dari suami habis. Apa fungsi seorang istri di sini kalau bukan untuk bisa ngatur? Ngaturlah tolong, jangan seperti itu. Jadi, nah sebab kurang itu biasanya juga karena ya, gaya hidupnya yang salah. Warung terus males dia masak. Ya kita harus bisa seorang istri. Tolong nasihat ini buat anak-anakku semuanya, adik-adik wanitaku, adik perempuanku yang solehah-solehah, tolong pandai-pandailah ngatur. Kemudian juga, nah jika kita tidak tahu mungkin kebutuhannya apa tadi, untuk apa tadi? Untuk asuransi segala macam. Wah ini Anda sudah masuk wilayah anak-anak pada asuransi, bahkan lagi kredit sebagainya. Saya tidak tahu hakikatnya semacam apa. Intinya begini, jika saudara kandung Anda tadi, biarpun pegawai negeri, biarpun punya mobil, kalau memang ternyata memang fakir, saya tidak tahu. Atau mungkin karena kebutuhannya mungkin anaknya berapa belas, saya tidak tahu.
Sehingga uang gajinya ke negeri nggak cukup, saya tidak paham itu. Intinya dikembalikan pada hakikatnya. Kalau dia adalah betul fakir atau punya hutang karena memang kebutuhan, bukan hutang yang main-main bisnis seenaknya orang nggak jelas. Kalau memang dia punya hutang, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat dari siapapun, bukan dari Anda saja. Ya. Bahkan memberikan zakat kepada kerabat itu pahalanya double. Kalau memang kerabat Anda itu membutuhkannya. Bukan ke pesantren Al-Bahjah, bukan. Jadi kerabat itu didahulukan kalau memang betul dia itu adalah punya hutang dan memang kekurangan, apalagi hutangnya mungkin untuk nggak tahu kebutuhan yang benar. Maka kerabat Anda lebih berhak untuk mendapatkan zakat daripada yang lainnya. Tapi itu catatannya adalah karena mungkin dia fakir, miskin, biarpun misalnya gaji, tapi kebutuhannya mungkin lebih banyak, kita tidak tahu. Mungkin yang rawat 15 anak yatim atau bagaimana, sampai dia fakir mungkin. Intinya dikembalikan pada hakikatnya. Tapi kalau menurut Anda mereka cukup hanya karena cara hidupnya saja yang salah, maka Anda tidak perlu, Anda harus menasihati mereka, Anda arahkan ke yang lainnya. Kemudian bab yang kedua, zakat ini tidak bisa digunakan untuk membangun pondok pesantren atau membangun masjid. Yang membangun pondok pesantren sama masjid adalah orang yang beriman, bukan orang kafir. Di antara orang beriman adalah orang kaya, bukan orang fakir. Maka upayakan bahwasanya zakat ini adalah bukan untuk membangun pondok pesantren dan bangun masjid. Zakat diberikan untuk asnaf thamaniyah. 8 golongan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun makna fi sabilillah adalah orang yang berada di medan laga, yang jihad di medan laga, yang perang di medan laga, ya kan? Perang di medan laga dan dia tidak digaji oleh kerajaan, oleh pemerintah. Maka dia mendapatkan zakat. Jangan dibawa kemana-mana. Dan kita juga membuat satu tulisan Kashful Ghummati fi safri zakat fi masalihil amah. Kita menulis itu untuk menjelaskan bahasanya hendaknya kita waspada dan hati-hati di dalam menyalurkan zakat. Hendaknya diberikan kepada yang berhak. Dan zakat itu dimulai, ayat zakat dimulai dengan innama, itu adat khasr untuk membatasi agar tidak dibuka lebar. Kemudian jika, ini pertanyaan, kalau ada misalnya saya bangun pondok, ya Allah ini pondok mendesak banget ini, lalu saya dermakan habis sampai saya ngutang, sampai saya punya utang, duit saya habis, maka ya boleh saya mendapatkan zakat karena saya punya utang. Tapi kalau masjid punya utang, nanti yang bayar umat Nabi Muhammad, nanti ada sumbangan masuk, nggak perlu dimasukkan bab zakat, nanti kasihan fakir miskinnya, hartanya untuk bangun masjid pada akhirnya. Lalu utangnya masjid gimana? Ini tanggungan umat Nabi Muhammad, nanti ada rezeki datang, nanti ada sumbangan baru lagi, ini akan terpenuhi. Ini yang perlu kami sampaikan kepada siapapun, waspada, jangan biasa menggunakan duit zakat untuk pembangunan pondok dan masjid. Yang bangun pondok dan masjid adalah orang-orang kaya yang mampu. Adapun ustadz yang Anda tanya, mungkin Anda yang salah faham. Maksudnya adalah mungkin ustadz itu adalah ustadz yang sudah berjuang lama, kemudian sampai duitnya habis, lalu beliau adalah kekurangan menjadi fakir. Maka betul omongan ustadz itu, beliau boleh menerima zakat dari Anda. Seperti itu mungkin Anda salah dengar mungkin dari ustadz itu. Ustadznya mungkin ngomong, saya telah terlanjur bangun ini semuanya, duit saya habis dan sekarang untuk kebutuhan pribadi saja saya nggak ada, saya punya utang. Maka beliau boleh. Bahkan ada ustadz yang fakir, dia juga lebih berhak untuk mendapatkannya. Tapi bukan karena ustadznya, karena kefakirannya. Karena kefakirannya. Seperti itu. Anda bisa melihat kenyataannya seperti apa, Anda yang tahu, yang bertanya. Tapi yang jelas Anda ini niat baik insya Allah, ingin sambung silaturahmi dengan saudari, kemudian sisi lain Anda ingin dengan ustadz, Anda orang baik, dan ustadz Anda insya Allah juga orang-orang soleh semuanya. Hanya tadi mungkin informasi yang nyampe ke Anda saja, sebab masalah zakat tidak bisa digunakan untuk bangun masjid dan bangun
Ini adalah sudah jelas kesepakatan empat madhab. Kita tidak perlu ragu lagi dalam hal ini. Maka biasanya banyak orang salah dengar. Dipikir untuk masjid, padahal bukan. Untuk ustadz, padahal bukan. Nggak ada itu. Ustadznya fakir, menerima karena kefakirannya, bukan karena keustadannya. Wallahu a'lam bishawab.